Begini proses awalnya Ameral pertama kali sebelum keluar dobelan. Saat ini kondisi Ameral yang udah keluar dobelan. Lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artana Sakura Sprint. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana yang mengeluarkan dobelan si betina burung jagoan kita. Kalau dengan cara ini garansi dobelan. Anda tonton sampai habis videonya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Anda harus siapkan burung Anda durasi minimal 40 detik, 30 ya nggak masalah sih, cuma kalau saya sih nyari yang durasi minimal 40 detik karena dia bisa lebih panjang nanti hasil akhirnya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, saya ingin memberitahu kalau saya sih banyak sih kegantangan itu sering kondangan, karena saya mencetak burung itu yang benar-benar bahan, benar-benar fighter, burung rumahan, burung masteran, dan burung yang orang udah nggak sanggup lagi main kegantangan karena udah sering kondangan terus. Itu yang saya cari. Nah, kali ini kita bongkar bagaimana cara saya. Nah, Anda siapkan sudah burung durasi, sudah materi. Nah, Anda masukkan kandang bulat. Kita beli di mana, Anda masukkan kandang bulat. Nah, Anda cari pasangannya, jantan minimal itu 1 tahun umurnya, karena dia harus keluar birahi si jantan. Nyari aja yang udah keluar birahi, lebih bagus. Anda siapkan, sudah Anda siapkan 2 burung ini, si jantan di kandang bulat juga. Anda tempel di satu ruangan, diisolasi, nggak apa-apa kedengaran burung, cuman jangan kelihatan. Karena apa? Karena kalau kita tempel si burung ini dengan banyak burung, karena burung bahan, emosinya makin muncak, nanti malah nggak karuan, nanti malah nggak bunyi si burung itu, belum, karena posisi kan belum cuek. Nah,
Makanya kita siapkan satu ruangan untuk ruang isolasi dengan proses sistem tempel tinggi. Dalam proses kita gantung itu sejajar dengan dada si burung, sama si dada kita itu sejajar, kita tempel di beton. Nah, sudah kita siapkan ruangan dan kita tempel itu, biarkan burung itu selama seminggu. Sudah Anda biarkan selama seminggu, burung itu hak makannya itu millet putih sama jagung, sampai nanti proses saya jelaskan nanti. Pokoknya awalnya millet putih sama jagung. Dalam seminggu itu jangan dipindah-pindah, biar dia menguasai tempat dulu. Nanti bila udah menguasai tempat, udah menguasai ruangan, seminggu gunanya, makanya saya nggak mau pindah-pindah dulu, biarkan dulu biar dia lebih mapan. Udah lewat seminggu baru Anda proses cabut tempel. Cabut tempel gimana? Anda cabut, Anda taruh ke depan rumah yang kedengarannya ya sama-sama lah, burung lovebird nggak apa-apa. Anda taruh ke dalam depan rumah, bentang selama sejam. Dalam udah proses fase cabut tempel, Anda itu udah wajib, itu sangat wajib mandi malam jam 10, minimal itu jam 9 ke atas, pokoknya minimal jam 9. Karena kalau jam 9, kenapa saya bilang jam 9? Karena proses turun embun itu pasti di atas jam 9. Jam 9 saya mau, misalnya jam 9 Anda mandikan malam, itu wajib jam 9, jangan ubah-ubah waktu. Kalau misalnya Anda sebelum Anda proses seperti saya, Anda harus siapkan dulu waktu Anda. Waktu Anda bisa pegang burung itu, mau jam 11, saya relaknya jam 11, apa-apa, mandiin jam 11 agar tidak berubah-ubah jadwal mandinya. Harus disiplin. Setelah udah mulai cabut tempel setiap hari pagi jam 10 kalau saya cabutnya jam 10. Jam 10 kalian cabut, kalian bentang selama sejam. Nanti nggak bunyi, awalnya emang nggak bunyi, kalian tempel lagi, biarin aja dia nggak bunyi, pokoknya sejam. Sore kalian cabut lagi, kalian bentang lagi, nggak bunyi lagi, kalian tempel lagi, kalian lateni terus sampai kapan dia mau keluar dobelan. Nanti dia lama-lama keluar dobelan, kalian cabut atau keluar dobelan. Awalnya emang seperti itu, fighter karena durasinya pendek-pendek. Awal itu semua itu proses. Sudah kalian tempel, sudah kalian proses cabut pisah, itu wajib mandi malam. Karena apa? Karena kita udah mainin birahi si burung. Wajib mandi malam. Udah mulai keluar dobelan di minggu kedua atau minggu ketiga dia keluar dobelan, atau minggu keempat, atau bisa 2 bulan dia keluar dobelan, baru kita masukkan sistem kerodong. Sistem kerodong bagaimana? Ini di suatu ruangan. Nanti si betinanya ditaruh di sini dan kerodong si jantannya ditaruh di sini. Dijauhin jaraknya, nggak ditempel seperti trek lagi, enggak. Tempelannya itu harus trek begini. Kalau udah kalian pisah di dalam kerodong, kuncinya untuk apa? Burung itu biar gacor dalam kerodong, birahinya biar mapan di dalam kerodong, biar naik terus. Kenapa kita itu si jantan itu biar nanti dia gacor sampai burung itu benar-benar gacor dalam kerodong. Setelah kalau dalam proses dalam kerodong ini gimana makannya? Makannya tetap millet putih, masih tetap sampai proses akhir itu masih tetap millet putih, mandi malam. Tentukan waktu Anda mandi malam, jangan lewat, jangan kurang, harus disiplin. Setelah udah kalian masuk ke kerodong udah mulai gacor, baru keluarin sistem buka tutup. Sebenarnya bagaimana sistem buka tutup ini? Ini kan dalam satu ruangan nih, kalian ambil, bawa taruh keluar, buka kerodong, bentang. Udah mau keluar kalian bentang, nggak mau awalnya pasti pasti ya fighter, biarin saja. Kalian telateni terus buka tutup, kalian telateni, nanti lama-lama dia langsung bisa konslet, bisa keluar bintangnya, karena di dalam kerodong ini udah mulai keluar suara-suara birahi dia. Sudah kalian buka tutup, udah mulai gacor, udah mulai keluar dobelan, udah mulai suara-suara minor dalam buka tutup itu. Burung itu jangan dijemur, jangan mandi pagi, pokoknya burung itu cuma dibentang aja. Jam 10 itu mulai udah bentang, nggak boleh jemur burung itu.
karena betina. Kalau saya sih betina jarang saya jemur, karena pagi juga saya jarang mandiin. Kalau dia nggak mandi sendiri ya nggak saya mandiin. Udah mulai buka tutup, pokoknya dia proses ini cuma mandi malam, mandi harian nggak. Udah buka tutup, udah mulai gacor, baru kalian latih kegantangan. Latih kegantangan harus ngedur seminggu 2 kali 3 kali terserah. Udah mulai kalian latih gantangan. Bagaimana cara ngelatih gantangannya? Proses sudah model buka tutup nih. Nanti temu kangen, itulah yang dinamakan temu kangen. Masukkan jantannya ke dalam yang ini, nggak apa-apa dipukul, nggak apa-apa, jantan biasa, nyariin jantan biasa, nggak apa-apa dipukul. Masukin, bawa ke gantangan, biarin aja di lapangan itu. Bisa ketemu burung baru dipukul, biarin, jangan itu. Kalau mati dia emang belum jodoh gitu. Nanti itu proses nyari untulan baru. Nah sudah kalian bawa ke gantangan, masukin kodok, bawa ke gantangan langsung. Udah masuk ke gantangan, kalian biarin aja burung itu. Nah nanti kalian ablak burung itu, karena kalau di sistem pasangannya pas di lapangan itu pas kalian masuk satuin udah mulai pakan tinggi, terserah mau pakan apa aja, pokoknya yang tinggi. Mau pakan koin kutut, mau pakan apa, pokoknya saat dia bersamaan di untulan dalam satu kandang itu harus pakan tinggi wajib. Nah udah kalian itu kalian latih, dia nggak mau bunyi pertama ya, kalian latih terus, nanti lama-lama bunyi sekali di terakhir doang, nggak apa-apa, itu namanya proses. Nah udah mulai bunyi sekali, telaten, udah lama-lama udah mulai mapan, baru saatnya proses akhir. Proses akhir bagaimana? Masukin kandang kotak sama untulannya. Nah, proses akhir ini udah mulai jalan di lapangan, udah masuk proses akhir. Di situ kita mulai cari untulan. Yang ini ya kita buang aja, nggak masalah, kita terbangi biar dia setang, nggak masalah. Nah, udah kita cari untulan yang baru. Bagaimana caranya biar burung itu bagus? Kita main ini selama 20 kali gantang. Ada perubahan nggak burung itu? Kalau misalnya nggak ada perubahan, burung itu berarti nggak mau ngambil dari ini. Kita cari lagi untulan. Cari baby, awalnya baby dulu, nyari yang 2 bulanan. Nah nanti yang keduanya nyari yang jantan. Habis itu nyari jantan gestang. Habis setelah jantan gestang, misalnya dalam proses ini nggak jadi, ada kita nyari cuma berapa aja. Nyari yang jantannya cacat, yang nggak mau ngawin. Pokoknya di dalam pasangan ini kalian harus nyari model-modelnya, apa warnanya, terserah. Pokoknya 20. Pokoknya dia udah mulai banyak perubahan di gantangan, dan bisa masuk kombinasi angka kecil. Dia pun dia pokoknya digantung itu langsung di gantangan itu udah bagus. Nanti untulannya udah ada, biarkan saja sama untulannya. Nah disitu cara saya bagaimana mengeluarkan dobelan si betina kita. Dengan cara ini insya Allah mungkin banyak perubahan ya. Nanti kita akan cari tahu lagi burung si saat dia udah masuk proses untulan, kita cari tahu lagi bagaimana burung itu mau tetap dilatih, bentangnya tetap dilatih. Bagaimana burung itu mau bunyi nggak? Kita kan masih tetap mandi malam nih sampai proses akhir. Kalau udah si sistem muncul itu kan saya udah jelaskan sebelumnya, wajib pakan tinggi. Nah makan tinggi, kita udah makan tinggi, mau nggak nih burung ini dimandiin? Kita cabut, udah berkurang gacornya, berarti burung itu nggak mau dimandiin lagi, kita ubah settingannya non mandi. Masalah EF, nanti kalau masalah EF saat burung itu non mandi, kamu kasih EF timun. Kalau burung itu mau mandi malam masih gacor, kamu kasih EF jagung muda. Cuma 2 itu aja ya. Kalau burung itu nggak mau mandi, EF-nya timun. Kalau burung itu nggak mau mandi, EF-nya timun. Kalau burung itu mau mandi malam, berarti EF-nya jagung muda. Hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada sahabat kicau mania. Mungkin apabila ada kekurangan dari penjelasan saya bisa ditanya di WA, bisa di
komentar ya bisa. Mungkin kalau di komentar saya jarang, nggak mungkin ininya di apanya, saya bacanya kebanyakan biasa sih di Facebook saya Artano Sabrilian. WA saya 08234005 kali 71. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Salam dobelan garansi, semangat coba.